Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin, abna'i tullabal ilmi rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi. Ya insyaallah, ya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daurah kita dari kitab Siyamu Ramadan, Fadhailuhu, Adabuhu, Ahkamuhu, Qiyamuhu. Sesi pertama tadi sampai halaman berapa, Ikhwan? Sampai halaman 6. Sekarang halaman 7. Baik. Baik, Ikhwan, ya kita adakan daurah ini, ya, daurah tentang bulan Ramadan. Ya, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ya, sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka ya sudah sepatutnya bagi kita untuk mengilmui hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, ya amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan daripada amalan-amalan tersebut dan seterusnya. Dan ini mimbabi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu hendaknya kita berilmu ya sebelum kita beramal. Ya, sebelum kita masuk bulan Ramadan, maka ya kita sudah mengilmui ya hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik. Manil qari, ikhwan? Ada yang baca? Ada yang mau baca? Ya biasa majelisnya para ulama dan para asatidzah itu majelis ya seperti ini, majelis daurah. Kita membaca satu kitab, ya kita baca dari awal sampai akhir, ya baca saja, ya tidak banyak penjelasan, ya. Ya biasanya ada yang membaca. Biasanya ada yang membaca. Ada yang sudah siap membaca? Hah? Baik. Siapa? Ahmad atau Alfian? Halas. Ahmad? Baik. Takra wala Hasan, Alif atau Kader? Baik. Kalau nggak ada ya Ustaz yang bacalah. Halaman 7, Safhata As-Sabi'ah. Baik. Enggak semuanya membawa kitab ya. Yang bawa Aliyah sama Kader. Baik, yang baca disimak. Yang enggak bawa diperhatikan. Baik, halaman 7. Siyamu Ramadhana wa hukmuhu.
Ini ditunjuk, ada yang baca, nggak ada yang siap Ustaz. Tunjuk aja ya. Taib. Ustaz tunjuk karena disuruh nunjuk. Taib. Tadi Alvin ya. Sudah, Alvin mau lagi? Enggak? Ahmad. Taib, bismillah. Taib Ahmad. Taib. Taib. Ikrahuna Ahmad. Bismillah. Taib. Taib, Iqra safhat as-sabi'ah. Bismillah. Ta'rifu as-sawmu lughatan al-insan wa syai'an huwa al-insan an-ta'ami wa syarabi wal jima'i wal jami'ul muftarad min niyyati ibadati lillahi ta'ala min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Hukmu as-sawmu wajibu ala kulli muslimin baligh adil qadim alaihi muqim wa yajibu ala imraati in tahurat min al-hayd wal nifas yajibu sawmu ramadan bi ru'yati hilal aw itmami sya'ban 30 yawman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa afṭuru li ru'yatihi fa in huma 'alaykum fa akmilu iddati Sya'ban 30 yawman. Hukmun niyyati tajibun niyyati fi shaumi Ramadan wa yakfi sha'imun an yanwiya shaumi fi qalbihi wa la dalilun 'ala talaffuz biha fi shaumi wa shalat. Wa man tasahhara qabla al-fajri faqad nawa wa man kafa an akli wasyarab wal muftirati athna an-nahri mukhlishan lillah bi qasdi as-sawm faqad nawa wa illam yatasahhar. Taib. Jazakallahu khairan. Taib. Jadi akhuna Ahmad membaca, namun ya tidak kita benarkan ya. Artinya maksudnya kalau salah tidak kita benar. Jadi biar baca begitu, penting ada yang baca begitu ya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin siyamu ramadhana wa hukmuhu. Puasa Ramadan dan hukum puasa tersebut. Jadi pada poin ini ya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu akan menjelaskan kepada kita tentang ya puasa Ramadan. Ya, tentang puasa Ramadan dan hukum puasa Ramadan. Al-awwal, poin yang pertama, ta'rifuhu. Pengertian dari puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Saum ya diambil dari bahasa Arab. Ya, apa artinya dan apa maksudnya? Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh. As-saumu lughatan, puasa, as-saum secara bahasa artinya al-imsaku, yaitu menahan. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni nadartu lirrahmani sauma." Saya telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala sauma, yaitu untuk menahan, ya untuk menahan diri, tidak berkata apa-apa. Jadi puasa artinya menahan. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i, puasa adalah huwal imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'i wa jami'il muftirati biniyatil ibadati lillahi ta'ala min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa ya secara istilah syar'i adalah menahan diri dari makan
minum, berhubungan suami istri, dan dari semua hal yang dapat membatalkan puasa dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ikhwan, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, ya. Kemudian berhubungan suami istri atau jima, atau segala hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian harus disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, kalau ada orang yang tidak makan, tidak minum sehari dari pagi sampai malam, tapi niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah, niatnya misalnya agar diet, untuk diet, dia nggak makan, nggak minum seharian, mau diet, ya, atau ya nggak makan, nggak minum bukan karena apa-apa, karena nggak ada apa-apa yang mau dimakan dan apa-apa yang mau diminum, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ini dinamakan puasa atau tidak? Tidak. Jadi orang diet misalnya, dia nggak mau makan, nggak mau minum seharian penuh, maka ini bukan, ya tidak dikatakan dia adalah seorang yang berpuasa. Jadi berpuasa harus disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Baik. Atsani, poin yang kedua, hukmuhu. Hukum berpuasa Ramadan. Hukum berpuasa Ramadan. As-saumu wajibun ala kulli muslimin balighin akilin qadirin alaihi muqimin. Puasa Ramadan, ya, hukumnya adalah wajib. Sebelumnya Ustaz mau tanya, yang dimaksud wajib dalam istilah ulama fikih apa? Wajib itu apa? Apa ikhwan wajib? Apabila dikerjakan, dia berhak mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, maka dia berhak mendapatkan dosa. Baik. Jadi puasa Ramadan ini wajib. Jadi seorang yang meninggalkan ya sesuatu yang wajib, maka dia ya diancam mendapatkan dosa. Dan yang mengerjakannya, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala. Wajib untuk siapa? Apakah semua manusia, ya, ataukah orang-orang tertentu? Di sini jelaskan oleh Syekh, wajib ala kulli muslimin. Yang pertama seorang muslim. Orang non muslim tidak wajib berpuasa. Balighin, orang yang balik, ya, ada tanda-tandanya balik, ya, mimpi basah atau yang lainnya. Kemudian akilin, dia berakal. Jadi tadi balik, misalnya anak kecil nggak wajib berpuasa. Anak kecil, ya, anak SD, anak balita itu belum balik, tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, akil, orang yang berakal. Ya, yang tidak termasuk orang yang berakal, misalnya orang yang tertutup akalnya, dia berakal tapi tertutup akalnya, yaitu orang gila. Ya. Orang gila nggak wajib berpuasa. Qadirin alaih, dia mampu berpuasa. Misalnya ada orang dewasa, orang muslim, ya, tapi dia sakit, ya, dia lemah, sakit, nggak kuat menahan puasa. Ya, nenek-nenek misalnya, nenek-nenek sudah balik banget ya.
nenek-nenek yang lemah banget, ya. Dia muslim, ya, dia balik, dia berakal, ya, tapi karena nggak kuat maka tidak wajib berpuasa. Mukimin itu ya mukim, tinggal di tempatnya. Jadi seorang yang safar, berpergian jauh, ya, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, namun mengganti di hari yang lain. Misalnya nanti kalian pulang, ya, pulang ke luar kota, ke ada yang Sumatera, ada yang Kalimantan, ya. Ini safar. Kemudian ya dalam perjalanannya itu berat. Misalnya perjalanannya itu siang hari, kemudian berat, naik bis, ya, naik kereta berat, maka boleh untuk tidak berpuasa. Itu adalah rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jadi boleh. Ya. Ke Sukoharjo, si Ahmad misalnya pulangnya dari sini ke Torio, itu bukan safar, ya. Mana yang dekat ini? Sini ke Polokarto, ya. Alvin misalnya ke Gayam, ini di tengah jalan mampir ke mana? Pecel Boto bisa, ya. Belum haddu as-safar. Atau misalnya juga yang tidak boleh, misalnya safar, ya safar, dia pergi jauh, tapi niatnya untuk bisa mendapatkan rukhsah, maka ini juga tidak boleh. Misalnya, saya nggak kuat ini, baru zuhur tapi nggak kuat, udah saya safar saja ke mana, ke Semarang, safar, ya, nanti kan berarti saya musafir, jadi boleh berpuasa. Dia niatnya safar, ya niatnya hanya bisa untuk bisa mendapatkan rukhsah, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Dan safar ini para ulama ini membagi 3. Ada safar ta'ah, ada safar mubah, ada safar maksiyah. Jadi berpergian ini bisa berpergian yang ta'at, pergi dari rumah ke Masya Allah ke Mahadiyaul Quran. Ini adalah safar ta'at, safar untuk thalabul ilmi. Safar dari Indonesia ke Mekkah untuk haji, ini adalah safar ta'ah. Safar menemui orang tuanya untuk berbakti, untuk silaturahmi, ini safar ta'ah. Kemudian ada safar maksiyah. Ada safar yang safar tersebut ya safar maksiyah. Ya, safar misalnya ke mana? Ya safar tapi tujuannya untuk bermaksiat. Misalnya ya mau ke Jakarta, nemuin ya siapanya lah. Ya. Ya, bukan mahramnya, wanita bukan mahram ke Jakarta dia, ya. Maka ini safar maksiyah. Ini enggak boleh. Kalau safar mubah, ya safar misalnya ya safar untuk suatu hal yang dimubahkan, untuk rekreasi, untuk apa, maka tidak mengapa. Baik. Wajibu 'alal mar'ati. Puasa juga diwajibkan untuk wanita juga. Ya. Tapi sama, wanita yang balighah, yang akilah, yang qadirah alaih, yang mukim. Ya. In tahurat minal haidhi wan nifas. Apabila wanita tersebut ya suci dari haid dan nifas. Ya. Kalian tidak usah tanya dulu, Ustaz apa haid apa nifas, ya. Nanti ada bab tersendiri. Yang penting ya untuk wanita ya dia wajib berpuasa kecuali ya kalau dia sedang haid atau sedang nifas. At-tsalits, poin yang ketiga. Yajibu shaumu ramadhana bi ru'yati hilalihi au itmami sya'bana 30 yauman. Wajib berpuasa Ramadan ya dengan berpatokan melihat hilal. Jadi masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan, itu patokannya apa, ikhwan? Patokannya adalah hilal, melihat hilal.
Bukan hilal nama orang ya. Ada yang namanya hilal. Kalau namanya hilal berarti dia ya apa namanya lahirnya itu pas awal bulan atau akhir bulan gitu ya. Bulan Hijriyah. Jadi melihat hilal. Ya, makanya biasanya ya di negeri kita kalau sebelum masuk Ramadan akhir Sya'ban itu ada apa? Ru'yatul hilal. Kemudian ada sidang isbat. Dilihat. Kalau masuknya bulan Ramadan, maka cukup ya satu orang melihat hilal, orang yang terpercaya, orang yang bisa dipercaya, maka bisa ditetapkan. Ada satu orang yang melihat hilal, orang terpercaya, bisa. Tapi kalau keluarnya bulan Ramadan, ya maka dilihat oleh 2 orang. Ya beda. Ya, kalau keluarnya bulan Ramadan masuk bulan Syawal dilihat oleh 2 orang. Kalau satu orang doang, enggak. Takutnya dia ngada-ngada, pengen cepat Lebaran. Ya, kayak udah ada hilal itu, selesai Ramadan, enggak. Jadi harus dilihat dua orang. Baik. Tapi ya kalau sekarang sulit melihat hilal karena banyaknya cahaya, beda dengan zaman dahulu. Oleh karena sekarang ya dilihatnya dengan alat-alat yang canggih. Maka cukup bagi kita ya apa namanya dengan ditetapkannya oleh pemerintah. Ya, karena pemerintah sudah punya tim untuk melihat hilal masuknya Ramadan dan masuknya bulan Syawal. Maka kita mengikuti pemerintah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ya dengan melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian. Artinya selesai bulan Ramadan dengan melihat hilal juga. Hilal bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum. Nah, apabila ya terhalang untuk melihat hilal, langit itu gelap, mendung, ya, sehingga kan nggak bisa terlihat. Dengan alat canggih pula, ya, nggak bisa terlihat karena langit mendung misalnya, ya. Mungkin sudah ada hilal, cuma nggak kelihatan, mendung. Bagaimana caranya? Maka caranya fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Maka sempurnakan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Jadi ikhwan, dalam menetapkan bulan Ramadan ya, yaitu ya tatkala tanggal 29 Sya'ban. Karena bulan Hijriah itu cuma 2 kemungkinan. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Cuma itu. Beda kalau bulan Masehi. Ada yang 28, ada yang 31, ada yang 30, ada yang 29, ya kan? Tapi kalau Hijriah itu cuma 29 sama 30. Jadi tanggal 20 Sya'ban ya sore hari, maghrib ya, itu sudah mulai melihat. Kalau terlihat ya berarti Sya'ban cuma sampai 29 hari. Berarti besok Ramadan. Namun kalau tanggal 29 tidak terlihat, atau karena mendung atau yang lainnya tidak terlihat, maka ya besok belum berpuasa, tapi disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti Sya'bannya sampai 30. Tanggal 30 Sya'ban enggak usah lihat hilal lagi. Karena sudah pasti besok sudah masuk bulan Ramadan. Karena tidak mungkin nanti Sya'ban tanggal 31 dilihat hilal lagi, oh belum kelihatan. Berarti Sya'ban tanggal 32. Ya terus enggak kelihatan terus nanti enggak Ramadan nanti. Baik. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Pernah mendengar ikhwan muttafaqun alaih? Pernah ya? Apa ini muttafaqun alaih? Apa maksudnya muttafaqun alaih? Riwayat Imam Bukhari, Muslim. Enggak, ada terkadang hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ada rawahul Bukhari wa Muslim.
ada muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu artinya muttafaqun alaih itu telah disepakati hadis tersebut. Artinya muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sama lafadznya, ya, sama perawinya, semuanya sama. Ya, perawinya sama, lafadznya sama. Itu muttafaqun alaih, jadi lebih kuat. Tapi kalau rawahul Bukhari, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, cuma lafadznya mungkin berbeda. Ada perbedaan dalam lafadz. Ya. Makanya biasanya rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Muslim. Lafadznya ini diambil dari riwayat Imam Muslim. Jadi kalau muttafaqun alaih ini paling kuat. Ya, paling kuat ya muttafaqun alaih. Kemudian yang paling kuat lagi rawahul Bukhari dan Muslim. Bawahnya lagi rawahul Bukhari. Bawahnya lagi rawahul Muslim. Ya, para ulama kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, maka sudah tidak perlu diteliti lagi kesahihan hadis tersebut. Karena sudah pasti hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, apalagi ini muttafaqun alaih. Yang keempat, ar-rabi', poin yang keempat, hukmun niyati, hukum niat. Ini penting. Ya, ini penting. Tajibun niyatu fi shaumi ramadhana. Wajib niat untuk puasa Ramadan. Jadi niat untuk berpuasa Ramadan ini wajib, ya. Wa yakfi shaimu an yanwiya shauma fi qalbihi. Dan cukup bagi orang yang berpuasa untuk berniat puasa di dalam hatinya. Jadi niat itu ikhwan mahalluhu al-qalb. Niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Niat tempatnya dalam hati. Wala dalila ala talaffudzi biha. Tidak ada dalil satupun, sama sekali nggak ada dalil, wala dalila, sama sekali nggak ada dalil, ya, yang menjelaskan untuk melafadzkan niat, entah niat puasa atau niat dalam sholat. Jadi ikhwan, afwan, ya ini perlu kita sampaikan. Ya mungkin ada yang terkadang dulu saat masih SD, dulu tuh kalau habis taraweh, habis salat taraweh ada imamnya ngomong nawaitu shauma ghadin, ya gitu ya. Saya niatkan puasa untuk besok hari, apa namanya? Apa? An adai apa? Ini apa ini? Baik. Kalau mau puasa, kalau mau sholat, nawaitu apa? Ya sholat taraweh ma'al imam, wah gitu. Jadi ya nggak ada dalil, ya nggak ada dalil bahwasanya niat itu ya tempatnya adalah dalam hati, ya tidak perlu dilafadzkan. Baik. Wa man tasahhara qabla al-fajri faqad nawa. Barang siapa yang sahur, ya, sebelum subuh dia sahur, maka sungguh dia telah berniat puasa. Jadi kalau malam dia nggak nyalakan alarm, ya, dia sudah nyiapkan makanan, untuk sahur, sudah di situ sudah nyiapkan kue, sudah minuman, wah semuanya sudah disiapkan. Ya berarti dia itu sudah berniat, dalam hatinya itu sudah niat. Ya. Wa man kaffa 'anil akli wasyurbi wal muftirati asna an-nahari mukhlishan lillah biqasdi shaum faqad nawa wa in lam yatasahhar. Dan barang siapa yang menahan diri
untuk tidak makan, tidak minum, ya, di siang hari, ya, ikhlas karena apa namanya, niat puasa kepada Allah, maka sungguh dia telah niat berpuasa walaupun dia tidak sahur. Baik. Baik, ikhwan. Ini bab, ya, tentang puasa Ramadan dan hukmuhu. Sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, Ustaz mau tanya dulu. Ini tanya tanpa hadiah, ya. Hadiahnya harus habis kah? Hadiahnya ini dibatasi gak sih? Baik. Qabla an wasil, ini bab, ya, sebelum kita melanjutkan bab berikutnya, Ustaz mau tanya terlebih dahulu. Bismillah. Yang paling kanan dulu. Baik. Apa yang dimaksud, ya, dengan puasa secara bahasa dan istilah? Bismillah. Jawab, ya, dengan berdiri, angkat tangan kemudian berdiri. Apa yang dimaksud, ya, as-shaum lughatan wa syar'an? Bismillah. Ayo, ikhwan. Yang sebelah sini. Sebelah sini. Ayo. Baik, Masya Allah. Kok nggak jadi? Ayo, bismillah. Jadi nggak? Hah? Nggak ada nih. Hah? Bismillah. Ya, puasa menahan. Secara istilah syar'i, menahan diri dari makan, minum, dan jima, dan segala perbuatan membatalkan puasa. Terus dengan niat Dengan niatan beribadah semata pada Allah. dari dimulai. Dimulai dari pagi sebelum subuh hingga azan maghrib. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallah khair. Baik, yang kedua, siapa yang diwajibkan berpuasa? Siapa yang diwajibkan berpuasa? Bismillah. Taqaddam. Baik, bismillah. Sini. Siapa yang diwajibkan berpuasa? Islam. Baligh. Berakal. Mampu. Mukim. Tayyib. Laki-laki atau wanita? Tayyib. Laki-laki dan wanita. Tayyib. Jazakallah. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwan. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Bismillah. Iqra ya Ahmad. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية أخرى فتحت أبواب الرحمة وفي رواية الترمذي ينادي مناد يا بغي الخير هلما وتقرب ويا بغي الشر أقصد ولله العتق من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف حسنته بعشر
أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل إلى صومي فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه ولا خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف تغير رائحة الفم. Baik, yakfi. Baik, bab berikutnya ya, setelah Syekh menjelaskan tentang puasa Ramadan beserta hukumnya, maka bab berikutnya Syekh akan menjelaskan kepada kita tentang fadhail Ramadan wassiyam. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa. Ini poin sangat penting, ikhwan. Sebagaimana ya dinasihatkan oleh para ulama, sebelum kita mengamalkan satu amal ibadah, maka hendaknya kalau bisa kita mencari tahu keutamaan ibadah tersebut. Kalian misalnya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ya kalau bisa kalian mencari tahu dulu tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Kalau kalian misalnya ya berbakti kepada orang tua, kalian cari tahu dulu apa sih keutamaan berbakti kepada orang tua. Kalian pengen bersedekah, kalian cari dulu keutamaan. Apa keutamaan bersedekah? Apa janji Allah, apa janji Rasulullah untuk orang-orang yang bersedekah. Sama halnya dengan puasa. Ya, sebelum kita berpuasa Ramadan, maka kita harus tahu apa sih keutamaan puasa Ramadan. Ya, tujuannya apa? Kira-kira tujuannya apa, ikhwan? Agar membuat kita ini lebih semangat dalam mengamalkan amalan tersebut. Ya, coba misalnya kalian disuruh mengerjakan sesuatu oleh ustadz, ya, kemudian dijanjikan sama ustadz, tahu ya, nanti kalau yang mengerjakan dikasih ini. Misalnya ya, nih kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Kalau sudah kerjakan, nanti ustadz ajak makan-makan. Kira-kira kerjakan gak, ikhwan? Cepet itu. Ya, kerjakan langsung. Karena tahu dijanjikan. Tapi kalau nggak dijanjikan, ya tidak sesemangat kalau dijanjikan. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Kalau kita mengetahui keutamaan suatu ibadah sebelum kita beramal, maka kita bisa lebih ikhlas untuk beramal. Jadi bismillah saya mau berpuasa, ya tujuan saya untuk mendapatkan janji-janji Allah, pahala-pahala dari Allah. Tidak mengharapkan yang lainnya. Nah ini perlu, ini poin yang penting. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda tentang keutamaan bulan Ramadan, idza dakhala Ramadan futtihat abwabus samai wa ughliqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatinu. Apabila telah masuk bulan Ramadan, ya, ini Rasulullah memberikan kabar gembira, busra. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Ya, pintu-pintu langit. Di sebagian riwayat pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun ada ada yang menerjemah atau menafsirkan hadis tersebut dengan dua penafsiran. Dibukanya pintu surga itu maksudnya maknawi dan hissi. Hissi itu benar-benar dibuka. Surga ini ada pintu. Kalau datang bulan Ramadan, pintunya dibuka, benar-benar dibuka. Namun ada yang memaknainya dengan makna maknawi.
Ya, maksudnya dibuka pintu surga itu bukan pintunya dibuka, tapi maksudnya dimudahkan untuk beramalan dengan amalan penduduk surga. Jadi maksudnya dibuka pintu surga itu artinya dimudahkan untuk beramal, ya, amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Wa ughliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup. Benar-benar ditutup, ya. Atau makna yang kedua artinya kejahatan, kemaksiatan itu sedikit di bulan Ramadan. Wasulsilati syayatin, dan para setan dibelenggu. Ya, maksudnya dibelenggu ini ya syaitan ya di bulan Ramadan dibelenggu, tapi masih bisa mengganggu manusia. Masih bisa. Akan tetapi ya karena keadaannya dibelenggu, maka mengganggunya tidak seleluasa, tidak sebebas di bulan-bulan yang lainnya. Makanya di bulan Ramadan masih ada nggak yang bermaksiat? Masih banyak. Ya. Masih banyak yang bermaksiat. Tapi ya kemaksiatan di bulan Ramadan itu cenderung lebih sedikit dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan selain bulan Ramadan. Baik. Wa fi riwayatin idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila telah datang Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu rahmat. Ini keutamaan bulan Ramadan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi riwayat Tirmidzi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, wa yunadi munadin. Ada seorang menyeru. Tatkala bulan Ramadan datang, ya ada yang menyeru, ya baghiyal khairi halumma wa akbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka kemarilah, ya, kerjakanlah. Wa ya baghiyasy syarri aksir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aksir, kurangilah, ya, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailatin hatta yanqadhiya ramadhanu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan beberapa orang dari api neraka, ya, di setiap malam bulan Ramadan. Ini keutamanya luar biasa, ya. Jadi setiap malam di bulan Ramadan, setiap malamnya Allah akan membebaskan beberapa orang yang Allah kehendaki dari api neraka. Fulan bebas dari api neraka, fulan bebas dari api neraka, fulan bebas dari api neraka. Beberapa orang, dan setiap malam di bulan Ramadan. Kalau kita tidak dibebaskan oleh Allah dari api neraka di malam yang pertama, ya, bisa jadi kita dibebaskan di malam yang kedua. Kalau di malam yang kedua kita bukan termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah, ya, malam yang ketiga, keempat, sampai malam yang terakhir. Maka luar biasa ini Ramadan. Ya, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka di bulan Ramadan. Oleh karenanya ikhwan, ya, seorang yang menjumpai bulan Ramadan itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang beruntung dan bahagia. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang merugi dan binasa. Ya. Tidak ada yang ketiga. Saya biasa-biasa aja, saya nggak merasa rugi, saya nggak merasa beruntung, biasa-biasa aja, nggak ada. Ima dia beruntung, ima dia rugi. Ya. Oleh karenanya, ya, tatkala Rasulullah SAW pernah suatu ketika diriwayatkan Rasulullah naik tangga, dan tangganya Rasulullah itu tiga tingkat. Di tangga yang pertama Rasulullah mengatakan amin, ya. Di tangga yang kedua Rasulullah mengatakan amin.
Tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat bertanya, karena aminnya Rasulullah didengar oleh para sahabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kami mendengar engkau mengatakan amin di setiap engkau naik tangga. Apa? Kenapa? Maka beliau mengatakan, ya Jibril membisikkan kepadaku. Jibril berdoa, ya. Yang pertama Jibril berdoa, ya celaka bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan. Akan tetapi tatkala selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak dihapuskan oleh Allah. Maka Rasulullah mengaminkan, amin. Lihat, yang berdoa siapa ikhwan? Yang berdoa siapa? Jibril alaihissalam. Ya, pimpinan para malaikat terbaik. Yang mengaminkan doanya siapa? Rasulullah, manusia terbaik. Ini kira-kira dikabulkan gak sama Allah? Yang berdoa saja Jibril, yang mengaminkan Rasulullah loh. Jadi Jibril dan Rasulullah berdoa, ya Allah celaka, semoga celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi selesai bulan Ramadan kok dosa-dosanya gak dihapuskan. Maka ini termasuk orang yang merugi. Pasti rugi, karena didoakan celaka. Namun kalau orang yang beruntung, yaitu orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Ya. Tangga yang kedua apa? Kenapa Rasulullah mengaminkan, ikhwan? Ini perlu saya sampaikan walaupun keluar materi, karena ini penting untuk kalian. Yaitu seorang yang mendapati orang tuanya di waktu tua. Salah satu atau keduanya. Dia menjumpai orang tuanya, dia bertemu dengan orang tua di dunia. Artinya orang tuanya belum meninggal. Dia menjumpai orang tuanya di waktu tua. Akan tetapi orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Atau dia tidak bisa masuk surga karena orang tuanya. Ini sangat merugi dan celaka. Kenapa? Karena orang tua itu adalah jalan pintas untuk menuju ke surga. Surga kalian tuh ada di orang tua. Terutama ibu. Itu surga kalian di situ. Ya, makanya ada yang mengatakan al-jannatu tahta aqdami al-um. Ya, surga itu berada di telapak kaki ibu. Tapi hadisnya hadis yang itu bukan hadis. Itu bukan hadis, ya. Itu hadis yang dhaif. Ya, secara lafaz. Namun secara makna benar. Ya, secara makna benar, tapi hadis seperti itu enggak ada. Tapi secara makna benar. Jadi ya ibu itu surga kalian di situ. Kalian berbakti kepada orang tua itu jalan pintas menuju surga. Durhaka kepada orang tua jalan pintas menuju berbakti kepada orang tua jalan pintas menuju ke surga. Tadi salah ya. Berbakti kepada orang tua jalan pintas menuju surga. Durhaka kepada orang tua jalan pintas menuju neraka. Ya. Orang tua ya luar biasa. Ya. Ya. Bahkan ya kita untuk mengatakan saja wala taqul lahuma uf. Uf itu adalah ucapan yang paling ringan. Kalau ada yang lebih ringan daripada uf akan disebutkan oleh Allah. Namun uf itu ucapan yang paling ringan. Contohnya uf itu gitu loh. Itu gitu loh. Disuruh orang tua, disuruh ibu, ya, itu nggak berbicara apa-apa, tapi itu sudah dilarang dan sudah berdosa karena membuat kecewa orang tua. Ya. Baik. Tangga yang ketiga kenapa ikhwan? Kenapa Rasulullah mengatakan amin? Yaitu orang yang disebutkan namaku, kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi kalau disebutkan ya Rasulullah Muhammad, ya kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga, ini keutamaan berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan kebaikan manusia, amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah.
Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan, satu amal ibadah dilipat gandakan menjadi 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila masya Allah, sampai ya kehendak Allah, mau dilipatkan berapa saja. Ini rahmatnya Allah di sini, ikhwan. Di sini dari hadis ini kita ya secara jelas ya kita mengetahui rahmatnya Allah. Jadi di antara rahmatnya Allah itu, ikhwan, Allah itu akan melipat gandakan pahala, tapi tidak melipat gandakan dosa. Kalau orang berbuat satu dosa, ya satu kemaksiatan, akan dicatat oleh Allah cuma satu dosa. Allah tidak zalim. Allah tidak akan melipat gandakan walaupun 2 kali lipat, enggak akan mungkin orang berbuat satu kemaksiatan ditulis 2 kali, enggak. Ini rahmatnya Allah. Tapi kalau seorang hamba itu berbuat kebaikan, amal ibadah, maka Allah akan melipat gandakan, tidak hanya 2 kali, 3 kali, 10 kali sampai 700 kali lipat. Makanya para ulama mengatakan, ya seandainya dosa dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana Allah melipat gandakan pahala, atau Allah tidak melipat gandakan pahala sebagaimana Allah tidak melipat gandakan dosa, ya maka mungkin ya kita akan sulit untuk masuk surga. Timbangan keburukan kita akan jauh lebih berat. Ya, mana yang lebih banyak, kebaikan atau keburukan yang kita kerjakan, ikhwan? Mana? Kebaikan atau keburukan? Keburukan. Kebaikan yang kita kerjakan sedikit. Dari yang sedikit ini belum tentu diterima sepenuhnya oleh Allah. Ya, ada syarat-syarat agar ibadah diterima. Ya. Tapi keburukan banyak. Makanya rahmatnya Allah, ya. Allah melipat gandakan pahala. Satu kebaikan dilipat gandakan. Tapi kalau keburukan nggak bisa dilipat gandakan. Cuma keburukan itu bisa menjadi besar, bisa. Dosa kecil menjadi besar. Tapi bukan menjadi 2, menjadi 3, enggak. Tapi menjadi besar bisa. Contoh. Wa na'udzubillah, orang yang berzina. Sama-sama berzina. Ya. Sama-sama berzina misalnya. Ya. Durasi sama misalnya. Contoh ini orang yang sudah nikah dan orang yang belum nikah. Ya. Dosanya sama atau berbeda? Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang sudah menikah. Sama-sama berzina, tapi dosanya lebih besar. Orang yang berbicara kotor, sama-sama satu kata bicara kotor. Gak usah saya contohkan ya, satu kata saja. Tapi kalian gak usah batin juga ya. Satu misalnya bicara kotor, satunya kita bicara kotor di Indonesia, satunya kita bicara kotor di tanah haram, ya Mekah Madinah. Mana yang lebih besar dosanya? Di Mekah Madinah. Ya, sama-sama perbuatan dosa tapi lebih besar. Bermaksiat di bulan Ramadan dan bermaksiat di selain bulan Ramadan, sama-sama maksiatnya. Sama-sama maksiatnya. Mana yang lebih besar? Maksiat di bulan Ramadan. Jadi dosa itu tidak berbilang, tapi dia membesar. Dosa kecil bisa menjadi besar. Baik. Jadi pahala tadi dilipat gandakan oleh Allah, ya, kecuali puasa. Kalau ibadah yang lain 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Loh, puasa nggak dilipat gandakan, Ustaz? Dilipat gandakan, ya. Tapi apa kata Rasulullah? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, ya. Ini hadits qudsi nih. Hadis qudsi.
Puasa itu kata Allah untukku, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Ini keutamaan puasa. Kalau ibadah yang lain sudah ditentukan pahalanya. Membaca Al-Quran 1 huruf berapa kali lipat ya kawan? 10 kebaikan. Tinggal lipat gandakan. Ya, sudah jelas. Orang yang bersedekah, sedekah akan dilipat gandakan. Ya, misalnya mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Sudah ditentukan. Ya. Tapi kalau puasa kata Allah, ana ajzibi, saya sendiri yang akan membalasnya. Enggak ada yang tahu seberapa kali lipat Allah akan melipat gandakan. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibadah yang lain dengan yang lainnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa loh orang berpuasa ini. Orang yang berpuasa itu meninggalkan sesuatu yang dia inginkan dan dia sebetulnya mampu untuk melakukan. Puasa tengah hari begini, lapar dan haus nggak ikhwan? Lapar dan haus nggak? Haus, lapar. Ya. Di kulkas ada air minum, di kantong ada uang, di depan ada warung. Ya. Ya, minum bisa. Orang tua kerja. Kalaupun di kamar kita bisa. Ya, makan minum bisa. Tapi dia nggak mau loh. Astagfirullah, ini ada makanan ya. Di kulkas ada minuman, ini rasanya haus ya. Pengen dia makan, pengen dia minum dan dia bisa, tapi dia nggak mau. Dia rela lapar, dia rela haus, dia rela meninggalkan makanan untuk siapa ikhwan? Untuk Allah. Ya, untuk Allah. Ini luar biasa orang yang berpuasa. Beda orang diet, ya. Ada makanan nggak mau makan, ada minuman nggak mau minum. Tapi untuk dirinya sendiri, biar dia langsing, ya, biar dia nggak berat badan. Tapi kalau orang berpuasa untuk Allah. Dan puasa itu ikhwan, itu ibadah yang terjaga keikhlasannya. Ini keutamaan puasa. Puasa itu ibadah yang terjaga keikhlasannya. Berbeda dengan membaca Al-Quran, berbeda dengan sholat, berbeda dengan sedekah, haji. Kelihatan, orang sholat kelihatan. Ya, orang ngaji Masya Allah rajin, kelihatan. Murid yang rajin kelihatan. Yang sholatnya di shop pertama terus kelihatan. Ada nggak? Ada, kelihatan. Ustaz tahu ya, ada kadang ini kok Masya Allah sholatnya di shop pertama seringnya rajin, kelihatan. Ya, orang yang bacaannya Al-Qurannya bagus kelihatan. Tapi kalau puasa adalah ibadah yang tersembunyi, terjaga keikhlasannya. Siang-siang ya banyak orang ya mengira puasa semua, tapi kalau ada yang tidak berpuasa, kita tahu nggak? Nggak tahu. Ya. Sekarang ini misalnya, ini ada yang puasa nggak ikhwan? Ada nggak yang puasa? Ada, tapi kita nggak tahu. Saya nggak tahu ini mana yang puasa, mana yang nggak tahu. Ya, karena puasa adalah ibadah yang terjaga keikhlasannya. Dan ibadah yang semakin terjaga keikhlasannya, maka ibadah akan semakin besar nilainya di sisi Allah. Jadi, ya puasa ini luar biasa. Kemudian, ya kata Rasulullah, walisaimi farhatan, dan untuk orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala berbuka. Ini Masya Allah ya. Orang berbuka, orang yang puasa itu lapar, haus, itu nunggu adzan maghrib tuh Masya Allah. Adzan maghrib yang suaranya fals itu kelihatan, wah indah sekali tuh ya. Masya Allah. Ya, adzan maghrib itu Masya Allah, rasanya alhamdulillah, rasanya. Minumnya itu ya Masya Allah ya, seger banget ya. Itu maka terbukti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dengar deng itu Masya Allah, itu sudah kayaknya tuh luar biasa ya. Jadi terbukti orang yang berpuasa akan merasa gembira tatkala dia berpuasa, tatkala dia berbuka. Masalah kayak hilang ya. Kemudian lebih bahagia lagi tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
wala khulufu fammis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi daripada minyak misk. Minyak misk disebutkan minyak misk karena minyak misknya adalah minyak yang paling wangi. Bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Tapi ini ya maknawi kawan ya, bukan hissi. Jadi jangan kalau orang berpuasa kemudian bau-baukan mulutnya ke mana? Nanti jatuhnya zalim gitu ya. Jatuhnya zalim. Takutnya ya temennya jadi batal puasanya karena muntah kan batal puasanya ya. Baik. Baik, kawan. Berikutnya ini agak cepat. Ini sama panitia ya, sama pihak kurikulum. Ini karena masuknya terlambat 15 menit, harusnya kan jam 10, tapi karena istirahatnya jam 10, jam 10:15 baru masuk, jadi yang harusnya setengah 12 maka setengah 12 lebih seperempat ya, nggak apa-apa ya. Dan materi sebenarnya dikejar, artinya sudah ditentukan materinya, cuma sesi yang pertama materinya tidak sampai dari yang sudah ditargetkan. Jadi Ustadz harusnya Ustadz mulainya dari halaman 10, tapi Ustadz dari halaman 7 ini, jadi mengejar. Baik, Ustadz baca yang keempat, poin yang keempat di bab ini, keutamaan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu, sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Rayyan. Jadi pintu-pintu surga ada namanya ya. Pintu masjid ini ada namanya nggak, kawan? Pintu surga ada namanya. Di antara nama pintu surga pintu Rayyan ya. Kemudian yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk dari pintu tersebut adalah orang-orang yang berpuasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak masuk ya dari pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau orang-orang yang berpuasa sudah masuk, pintunya ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak ada yang bisa masuk lagi ke surga melalui pintu tersebut. Jadi pintu khusus. Ya, pintu khusus. Ini Masya Allah. Ini dimuliakan oleh Allah. Sudah masuk surga dimuliakan lagi. Ya. Pintu-pintunya khusus. Ya, kalau sudah masuk orang-orang yang berpuasa ditutup. Ya. Muttafaqun alaih. Kemudian di antara keutamaan puasa juga Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, yang puasanya tersebut didasari dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan. Makanya hari pertama kita puasa, dosa-dosa kita diampunkan. Hari kedua kita berpuasa, 29 hari, 30 hari kita berpuasa Ramadan. Ya. Maka Masya Allah, Ramadan ini adalah bulan penghapusan dosa. Maka yang merugi, celaka ya, orang yang tidak diampunkan dosanya pada bulan Ramadan. Yang keenam, ya, di antara keutamaan puasa dan bulan Ramadan, wassalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabairu. Antara salat 5 waktu, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya,
maka ada penghapusan dosa di antara waktu-waktu tersebut. Jadi bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Nah ini dicatat ya Pak, dicatat. Nanti kalau di rumah suruh ngisi kultum, ya disampaikan. Keutamaan puasa, Masya Allah. Ada yang di rumah, ada yang suruh ngisi kultum ya Pak? Ada? Suruh imam ada? Taraweh? Berikutnya nomor 7, keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, saya mendatangi Rasulullah kemudian saya berkata, murruni bi amalin yudkhilunil jannata. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan, yang amalan tersebut bisa memasukkanku ke dalam surga. Qala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, alaika bisaumi fa innahu la idla lahu. Ya, senantiasa kamu berpuasa, karena sesungguhnya puasa ini tidak ada amalan yang semisal dengannya. Di sahabat Abu Umamah, dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, coba perintahkan kepadaku satu amalan saja, yang apabila amalan tersebut saya amalkan, saya masuk surga. Rasulullah tidak memerintahkan amalan yang lain, tapi Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa. Summa ataituhu tsaniyah. Kemudian di lain waktu saya datang lagi kepada Rasulullah yang kedua kalinya. Sama. Meminta kepada Rasulullah menunjukkan satu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, alaika bisyam. Ya. Wajib bagimu untuk berpuasa. Jadi kawan, ya itu hikmahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu banyak ditanya oleh para sahabat tentang amalan-amalan yang perlu mereka kerjakan. Ada terkadang sahabat bertanya kepada Rasul, amalan yang memasukkan ke dalam surga, amalan yang paling mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Namun kalau kita perhatikan, jawaban Rasulullah itu berbeda-beda. Ya enggak? Berbeda-beda. Ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang paling dicintai oleh Allah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, amalan yang paling utama. Tapi jawaban Rasulullah berbeda-beda. Terkadang menuntut ilmu, terkadang puasa, terkadang menjaga sholat, terkadang jihad dan yang lainnya. Apa hikmahnya? Yaitu hikmahnya Rasulullah itu menjawab, ya, disesuaikan dengan penanyanya. Disesuaikan dengan ya penanyanya. Kalau orang ini kok ini jarang berpuasa, ya, sulit berpuasa, kok kayaknya meremehkan berpuasa. Kalau tanya apa saja Rasulullah mengatakan, ya puasa kamu. Begitu. Jadi jawabannya itu yang sesuai dengan penanyanya. Misalnya ada yang anaknya misalnya sukanya misalnya sukanya mencuri. Kemudian tanya kepada Ustadz, coba amalan yang baik untuk saya itu apa Ustadz, kira-kira nasihat untuk saya, nasihat yang pas, yang bagus, amalan yang bagus untuk saya itu apa? Ya, nanti Ustadznya menyesuaikan. Ya kamu ini ya coba sedekah, jangan mencuri dan yang lainnya. Menyesuaikan. Anak yang lain misalnya anak malas belajar. Tanya, Ustaz, nasihati aku Ustaz, ya apa amalan yang kira-kira baik untuk saya Ustaz? Ya, amalan yang paling baik. Nanti Ustaznya menasihatkan apa kira-kira? Ya rajin belajar, ya. Jadi berbeda-beda sesuai dengan keadaan sang penanya, gitu. Nah ini keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang terakhir. Ini luar biasa keutamaannya. Kata Rasulullah, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nari sab'ina kharifan.
Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari saja. Ini yaumannya, ini nakiroh. Jadi puasa apa saja? Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud atau yang lainnya. Puasa sehari saja, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa 1 hari tersebut dapat menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Ini 1 hari berpuasa. Umur kita saja nggak nyampe 70 tahun ya mungkin ya. Kalaupun ada yang nyampe sedikit. Kalau berjalan dari sini 70 tahun ini kira-kira sampai mana, Ikhwan? Sampai mana? Berjalan terus loh. Ya. Sabang Merauke sampai 70 tahun? Ya. Kita puasa 1 hari, sejauh itu kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Puasa 2 hari selama bulan Ramadan 29-30 hari dikalikan 70 tahun. Maka Masya Allah jauh dari api ini, dari api neraka. Belum lagi Ramadan berikutnya puasa lagi. Belum lagi ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ya belum lagi Senin Kamis, Masya Allah. Ya, semakin banyak kita berpuasa, semakin kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Baik. Bab berikutnya. Pertanyaan terakhir. Karena Ustaz sudah ditentukan materinya ini, tapi nggak saya kasih tahu sampai mana. Nanti kalau kasih tahu, waduh sampai sini, nanti lihat-lihat terus nanti. Baik. Bab berikutnya. Masih sabar Ikhwan ya? Masih sabar ya? Bismillah. Wajibuka fi Ramadhana. Wajibuka fi Ramadhana. Kewajibanmu di bulan Ramadan. Ini penting banget. Bahkan ini poin yang paling penting. Ya. Apa kewajiban kita di bulan Ramadan? Ilmu yang wajib untuk kita ketahui, yaitu mengetahui apa yang diwajibkan untuk kita. I'lam akhil muslim annallaha faradu alaina sauma ibadatan lahu. Ketahuilah wahai saudaraku sesama muslim, bahwasanya Allah mewajibkan kita berpuasa sebagai ibadah kita kepada Allah. Walikai yakunu saumuka kamilan wa mufidan fa'mal ma yali. Dan agar puasamu itu menjadi puasa yang sempurna, yang bermanfaat, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Jadi poin kewajiban kita, ya, tatkala kita berpuasa. Kewajiban yang pertama, hafiz alas sholat. Jaga sholat. Jaga sholat. Faminas sha'imina man yuhmiluna sholata. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia melalaikan sholatnya. Banyak. Dan ada ikhwan, dia puasa tapi dia enggak sholat. Ada enggak? Ada. Padahal sholat ini ya lebih utama, kewajiban yang lebih utama, rukun Islam yang kedua. Ya, maka ya tidak boleh seorang mengerjakan puasa kemudian melalaikan ya sholat. Wahia imaduddin, padahal sholat ini adalah tiang agama. Tiang itu yang paling penting dari agama.
Wa tarkuha minal kufri, dan meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Kalau orang meninggalkan puasa, ikhwan, itu tidak masuk kafir, kufur, tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau orang meninggalkan puasa, jadi kalau orang nggak puasa Ramadan, ya tidak keluar dari Islam, asalkan masih meyakini kewajiban puasa. Orang malas puasa, ya dia tetap muslim. Tapi kalau orang meninggalkan sholat secara keseluruhan, sama sekali dia nggak sholat, ya maka mayoritas ulama ya mengeluarkan dia dari Islam. Jadi jangan sampai ya kita puasa tapi lalai sholatnya. Yang kedua, hafid ala saumi Ramadan, jaga puasa Ramadan, jaga sholat, jaga puasa. Wa awwid auladaka as-sauma mata ataquhu, dan biasakan anak-anakmu. Kalian belum punya anak ya? Ya biasakan anak-anak untuk berpuasa semampu dia. Dia nggak kuat sampai maghrib, ya puasalah sampai duhur. Puasa apa namanya? Beduk. Ya, tapi nggak ada puasa beduk gitu ya. Karena pengertian puasa itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi nggak ada puasa beduk, tuh nggak ada. Jadi latihan puasa. Ya puasa beduk, kuatnya sampai asar, ya sampai asar. Kuatnya sampai jam 5, ya tanggung 1 jam lagi. Iyalah, masa jam 5, ya sudah sampai jam 5 aja, tanggung 1 jam lagi. Kecuali masih beduk ya buka, masih lama soalnya. Kuatnya sampai jam 7 pagi, ya nggak usah puasa sekalian. Tayyib. Wahdar al-iftara fihi duna udhrin. Nah ini, jangan berhati-hatilah ya, waspadalah, jangan sampai kalian berbuka ya tanpa ada udzur, tidak berpuasa tanpa udzur. Ya. Kalau sakit, ya sakitnya parah, harus minum obat dan yang lainnya, maka boleh safar, boleh. Tapi kalau nggak ada udzur, lapar udzurnya, itu bukan udzur. Kalau lapar itu, karena orang berpuasa itu ya lapar. Dan barang siapa yang berbuka tidak berpuasa ya 1 hari secara sengaja, maka wajib bagi dia untuk membayar puasanya di lain waktu, dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Yang ketiga, kewajiban kita yang ketiga. Yang pertama menjaga sholat, menjaga puasa. Yang ketiga, ini penting juga. Kun husnal akhlaki. Jadilah engkau orang yang berakhlak baik. Jadilah ya orang yang berakhlak baik. Jadi berpuasa itu wajib memiliki akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Apa sih hitungan akhlak yang baik itu? Akhlak yang baik ini ada 3. Yang pertama, kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti, mendolimi orang lain. Yang pertama, kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti atau mendolimi orang lain. Jadi kalau orang yang berakhlak baik, gak mungkin dia mendolimi orang lain, entah menghinanya dengan lisannya, mencacinya, mengambil barangnya, memukulnya. Ya, kalau itu dia lakukan berarti belum berakhlak baik.
Yang kedua, wa badlun nada, memberikan sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Mengajari ilmu, memberikan ilmu, ya, memberikan jajan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, ya. Ini akhlak yang baik. Yang ketiga, bahwa wajhut tolak, bermuka yang manis. Bukan dimanis-manisin begitu ya, artinya bermuka manis itu senyum begitu ya. Ustaz, bermuka yang manis gak bisa, muka aku gak manis Ustaz. Maksudnya bermuka yang manis itu ya senyum, dia tuh gak sepaneng, gak apa ya, mukanya gak ditengok, dilihat itu kayak serem begitu. Enggak. Senyum, murah senyum. Kayak siapa ini murah senyum ini? Itu Ukasha itu murah senyum itu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan kebaikan. Walau antal ko akhaka biwajhin talak. Walaupun hanya sekedar engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri senyum, insyaallah. Jadi orang yang berpuasa wajib berakhlak baik. Ya. Tidak boleh marah, ya. Tidak boleh marah, tidak boleh mencela dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuthu wa la yajhal. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah kalian berkata yang keji, berbuat yang keji, wala yajhal, dan janganlah berbuat yang bodoh. Jangan usil, jangan nakal. Fa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau ada seseorang yang mengajakmu kelahi, mengajakmu perang, nantang, ya, ngajak duel, atau menghinamu, maka katakan inni shaim, inni shaim. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Tahan diri. Ya. Tahan diri. Berarti kalau sudah nggak berpuasa di ini saja. Yang enggak juga ya. Baik. Rasulullah juga bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji dan perbuatan yang keji, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Mau dia berpuasa, mau dia apa, kalau perkataannya, perbuatannya tidak baik, ya nggak ada gunanya. Karena tujuan Allah memerintahkan puasa itu apa? La'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Jadi perbuatan keji, perkataan keji ini membatalkan pahala puasa. Yang keempat, kewajiban kita ya di bulan Ramadan. Iqra' risalatan anisyam. Bacalah ya kitab tentang puasa. Bacalah risalah, tulisan-tulisan tentang puasa, seperti yang kita lakukan ini. Wa ghairiha wa ghairaha li ta'allumi ahkamihi, dan selainnya ya untuk mempelajari hukum-hukumnya. Sehingga kamu tahu apa? Dengan membaca, dengan belajar, kamu tahu bahwasanya makan, minum, nasian karena lupa membatalkan puasa tidak, ikhwan? Tidak. Kalau kita belajar, kalau kita membaca tentang hukum-hukum puasa, kita tahu, oh ternyata makan dan minum ya karena lupa
maka tidak membatalkan puasa. Wa annal janabata lailan la tamna'u shauma. Dan bahwasannya janabah, mimpi basah. Ya, mimpi basah ya, atau ya, maka tidak mencegah dari berpuasa. Yang kelima, yang terakhir kewajiban kita, ihdar ya akhil muslim al-fitra fi Ramadan. Ya, janganlah sekali-kali engkau wahai saudaraku sama muslim untuk berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wahdar al-jahra bihi amaman nasi. Dan jangan sampai engkau ya terang-terangan tidak berpuasa di depan manusia. Ya. Minum Ramadan ya, terang-terangan, makan minum terang-terangan. Fal fitru jur'atun 'ala Allah. Orang yang enggak berpuasa di bulan Ramadan itu lancang kepada Allah. Wastighfafun bil Islam, merendahkan, meremehkan Islam. Ya. Wa'lam annama la sauma lahu la idalahu. Ketahuilah bahwasanya orang yang tidak berpuasa maka tidak ada id bagi dia. Fal idu farhatun kubra bi itmami shaumi wal qabuli ibadati. Karena sesungguhnya Idul Fitri itu adalah kebahagiaan yang besar bagi orang yang menyempurnakan puasa dan diterima ibadahnya. Baik. Baik, kawan. Kita cukupkan. Yang terakhir, saya mau bertanya tentang bab keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa. Coba sebutkan ya 3 keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa. Bismillah. Siapa yang mau menyebutkan tentang keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan? 3 saja. Nah, bismillah. Ya, kawan. Siapa? Fali Ahmad Qari. Taib. Ta'ala anta ya Qari. Keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Bismillah. Baik, yang pertama. Baik. Antara sholat waktu dan Jumat dan Jumat yang lain menghapuskan dosa. Itu keutamaan Jumat berarti. Antara oh, baik. 2, satu lagi. Keutamaan puasa boleh, keutamaan Ramadan lagi boleh. Orang yang berpuasa dimasukkan di surga tidak khusus untuk roya. Baik. Baik, jazakallah khair, barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir, bab tentang kewajibanmu di bulan Ramadan. Ada ya beberapa yang kita sebutkan kewajiban kita di bulan Ramadan. Coba sebutkan ya 3 kewajiban kita di bulan Ramadan. Bismillah. Baik. Menjaga sholat, menjaga puasa,
berhati-hati untuk tidak berpuasa tanpa udzur. Tayyib, Masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib ikhwan, kita cukupkan ya sampai halaman 11. Insyaallah berikutnya akan disampaikan oleh ustadz yang lain insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.